Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la khawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku semuanya, saya lanjutkan tentang pola rezeki yang satu. Kali ini tentang kaya adalah sebuah pilihan. Apakah ingin menjadi kaya ataupun tidak adalah pilihan masing-masing orang. Ada orang yang ingin menjadi kaya, tetapi ada juga yang ingin biasa-biasa saja. Karena mereka pikir kekayaan itu menyusahkan. Atau bisa jadi mereka pesimis bahwa mereka bisa menjadi kaya. Sehingga tindakan dan ucapan mereka adalah sesuatu yang biasa saja. Barangkali menurut mereka ngomongi mobil itu pamali, sesuatu yang tidak mungkin. Ada yang bahagia dengan kekayaan, tetapi ada juga yang sedih karena kekayaan. Kemana-mana tidak tenang, selalu kepikiran uangnya, hartanya, lalu takut hilang, takut dirampok, dan lain-lain. Memang benar kalau kita punya uang atau harta, justru kita yang sibuk menjaga mereka. Tetapi kalau kita punya ilmu, maka ilmu itu yang senantiasa menjaga kita. Ada yang bisa menikmati kekayaan yang dimiliki, namun ada juga yang tak dapat menikmati kekayaannya. Rumahnya yang ditinggalin sama pembantunya, mobil yang membawa sopirnya, uang yang megang istrinya, anak-anaknya sudah sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Lalu dirinya masih terus sibuk mengurus pekerjaannya. Kalau saya pribadi punya pilihan bahwa saya tidak ingin kaya, tetapi saya harus menjadi kaya. Karena dengan kekayaan tersebut, saya bisa berbagi dengan banyak orang. Bisa bangun fasilitas umum untuk masyarakat, bangun jalan, bangun masjid, bangun pesantren, dan masih banyak lagi. Termasuk berangkat umroh dan haji, memberangkatkan orang tua ke tanah suci, membantu fakir miskin, membuka lapangan pekerjaan, dan masih banyak lagi. Hal-hal di atas hanya dapat saya lakukan kalau saya menjadi kaya, punya banyak harta. Benar tidak ya? Kalau saya punya kaya hati saja, Kang, pertanyaannya. Iya betul, saya juga demikian, kaya hati, kaya harta dan properti, kata Mas Ipo. Ada masjid sudah mau roboh, apa bisa kita cuma diam dan hanya melihat saja? Mau bantu? Enggak punya uang. Jalanan itu berlubang, kalau musim hujan bahaya buat orang lewat. Kira-kira bisa enggak kita benerin itu jalan cuma pakai omongan, cuma pakai doa? Kecuali titik-titik. Kalau saya jadi orang yang punya kedudukan, kepala sekolah, kepala desa misalnya, anggota dewan misalnya, lebih-lebih menjadi kepala daerah. Tinggal ngomong, tinggal tanda tangan,
beres itu segala urusan, beres itu jalan, dan seterusnya. Kecuali kalau saya jadi tokoh masyarakat, jadi kiai, jadi ustadz, lulusan pondok pesantren ternama dan sejenisnya. Kalau saya ngomong, gerakin masyarakat masih bisa jalan. Ngomong dengan penguasa masih didengerin. Jadi itu benerin masjid. Sekali lagi, saya nggak pengen kaya, tetapi saya harus kaya. Tentu, kekayaan yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan yang membuat hati kita memiliki rasa empati kepada sesama. Kekayaan yang membantu kita untuk selalu mengingat mati. Kekayaan yang membuat kematian kita husnul khotimah. Kekayaan yang menjadikan kita memiliki investasi terbaik di akhirat. Tentunya, kekayaan yang kita inginkan adalah kekayaan yang Allah jadikan berada di tangan, bukan di hati. Sehingga kita mengerti dan paham dari mana harta ini berasal, bagaimana cara meraihnya, dan kemana kita menyalurkannya atau menggunakannya. Inilah yang disebut dengan kekayaan yang berkah dan melimpah. Bukankah tujuan Allah turunkan harta adalah hanya untuk menegakkan sholat dan membayar zakat? Bukankah dalam Al-Quran sholat dan membayar zakat juga disejajarkan? Dalam beberapa ayat selalu berdampingan, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat. Dalam ayat lain juga ada, misalnya surat Al-Baqarah ayat 110 dan ayat-ayat yang lainnya. Sehingga gimana kita mau sholat dengan baik kalau bajunya cuma itu-itu saja? Gimana mau bayar zakat kalau pendapatannya kita masih segitu-gitu saja? Bukankah zakat itu harus kita keluarkan kalau sudah mencapai nisab? Kalau belum sampai nisab, maka belum disebut zakat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.